Rekaman ini viral sejak beberapa hari terakhir, memperlihatkan sejumlah kuli angkut bersiap membawa pergi tumpukan paving konblok yang ada di sepanjang Jalan Kenanga, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempurna, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui tumpukan konblok ini merupakan pemberian salah satu calon anggota legislatif di masa kampanye lalu yang bersedia membantu perbaikan jalan desa karena selama ini rusak dan becek. Pemasangan paving dijadwalkan berlangsung setelah pemilu 14 Februari. Namun, siapa sangka, ternyata hasil penghitungan suara KPU setempat menyatakan sang caleg tidak lolos menjadi anggota dewan. Diduga kecewa, caleg tersebut lantas mengerahkan truk dan sejumlah kuli angkut untuk mengambil kembali ribuan bata konblok yang semula sudah siap untuk dipasang. Tiba-tiba datang, terus saya tanya kapan masangnya, katanya setelah pemilu. Tapi nyatanya setelah pemilu diambil lagi. Kenapa? Katanya ya, caleg yang ngasih itu nggak jadi gitu loh, Bu. Warga sendiri mengaku sudah terbiasa dengan kondisi jalan desa seperti saat ini, lantaran memang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Sementara sang caleg terkait belum dapat dimintai konfirmasi terkait penarikan kembali bantuan konblok tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Halo, selamat pagi Kenia. Halo, selamat pagi Oscar. Nanti juga kita menyapa sahabat RTV ya. Selamat pagi nih yang belum bangun. Ayo bangun menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Karena tadi di informasi pertama udah ada ya berita caleg yang ngambek. Benar sekali. Kayaknya masih kurang ikhlas ya. Betul, karena kalah terus akhirnya bantuan diambil lagi. Ini janji-janji tinggal janji namanya. Iya. Tapi selain berita itu di Lensa Indonesia Pagi hari ini kita juga punya berita-berita seputar pemilu. Di antaranya ada apa tuh Oscar? Benar, ada seputar pasca pemilu, di antaranya ini terkait jumlah petugas KPPS yang meninggal, ini jumlahnya kian bertambah. Ada sekitar 84 ya. Benar sekali. Dan tentunya ada informasi lainnya juga dan pastinya juga ada berita olahraga di Lensa Arena. Ya. Untuk itu pastikan kamu bersama kami di Lensa Indonesia Pagi selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV, seorang calon anggota legislatif di Asahan, Sumatera Utara, ini terlibat adu mulut ya dengan warga karena persoalan pembayaran sebagai saksi. Ya, warga meminta caleg segera membayar dana sekaligus dana saksi sebagai dan juga dana pencoblos sesuai yang dijanjikan oleh tim sukses. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat seorang caleg bersama tim suksesnya terlibat adu mulut dengan sejumlah warga di Jalan Mahoni, Kisaran, Sumatera Utara. Perselisihan ini dipicu persoalan dana saksi sekaligus dana mencoblos caleg pemilu 2024 untuk DPRD Asahan. Menurut warga bernama Aina, ia ditawarkan sebagai saksi dan diminta mencoblos salah seorang caleg dengan bayaran ratusan ribu rupiah per orang yang dijanjikan tim sukses sebagai dana tambahan di luar dana saksi yang diberikan partai. Namun, hingga pemungutan suara selesai, caleg tersebut tidak mau membayar. Masih 300 ribu, ya kita setuju dia lah gitu. Karena aku yang cucok bang, aku cucok Pak Larang itu. Kakakku, keponakanku, anakku semua cucok dia keluarga. Jadi lagi harapannya apa nih Kak? Ya harapan aku tuh ya kalau bisa ya dibayar lah gitu ya 300 ribu gitu kan. Terkait persoalan ini, pihak DPC partai mengaku tidak mengetahui sama sekali karena permasalahan dana saksi sudah diselesaikan pihaknya melalui Lembaga Saksi Pemilu Kabupaten atau LPSK bentukan mereka. Nah, apakah misalnya ada janji-janji tertentu dari pihak-pihak luar, nah DPC tidak tahu dan tidak bertanggung jawab tentang hal itu. Hingga kini permasalahan dana saksi sekaligus dana mencoblos caleg ini belum menemukan titik terang. Sejumlah warga yang dijanjikan caleg pun masih menunggu penyelesaian dan itikat dari caleg tersebut.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ya, sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, sempat viral dugaan penggelembungan suara real count Komisi Pemilihan Umum di salah satu tempat pemungutan suara. Ya, dan ini ya Oscar, salah satu pasangan calon presiden dan wapres memperoleh suara lebih dari 500.000 di satu TPS. Wah, pemilihnya ada berapa ini? Hasil tangkapan layar ini viral di media sosial memperlihatkan real count KPU di mana angka perolehan suara salah satu paslon menggelembung secara tak wajar di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Tampak pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara 561.100. Perolehan suara paslon nomor urut 2 tersebut menggelembung dibandingkan data form perhitungan TPS sebesar 110 suara. Terkait hal ini, pihak pengawas pemilu langsung membuat video klarifikasi. Kami PPS, Sekretariat PPS, anggota KPPS TPS 02, petugas ketertiban dan pengawas desa beserta PTPS TPS 02 Desa Kenteng menerangkan bahwa video yang beredar di media sosial TikTok untuk perolehan suara Pilpres pasangan calon presiden nomor urut 02 sejumlah 561.100 adalah hoak atau tidak benar. Komisi Pemilihan Umum Daerah Grobogan sendiri memastikan surat suara untuk satu TPS tak lebih dari 306 surat suara. Jumlah tersebut disepadankan dengan batasan jumlah daftar pemilih tetap tiap TPS. Namun diakui petugas KPPS memang sempat terjadi kendala teknis saat akan mengirim hasil penghitungan suara. Saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Menurut petugas TPS, data jumlah suara yang dikirim ke KPU melalui aplikasi Sirekap sudah sesuai dan tidak pernah direkayasa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV. Yang berikutnya sahabat dan juga Oscar, ini ada yang menyedihkan ya cerita dari sisa pemilu kemarin. Ini di pemilu 2024 ada yang meninggal ke petugas KPPS bertambah menjadi 84 orang. 9 orang diantaranya ada di Jawa Barat dan 1 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dan mayoritas petugas yang meninggal akibat penyakit jantung, kemudian hipertensi dan juga ada juga akibat kecelakaan ya. Duka mendalam mengiringi kepergian Mumuh Muhroni, warga Kampung Babakan, Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mumuh yang bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 04 Desa Gado Bangkong meninggal di rumah sakit usai melakukan penghitungan suara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan saat seleksi anggota KPPS, almarhum tidak memiliki riwayat penyakit sehingga diduga Mumuh meninggal akibat kelelahan. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin mengungkapkan ada 9 orang petugas pemilu yang meninggal. 6 orang diantaranya anggota KPPS, 1 orang anggota PPS, dan 2 orang saksi. Ada 9 totalnya, yaitu 6 KPPS, 1 PPS, dan 2 orang saksi. Kabupaten Bogor 4, Kabupaten Tasik 2, Kabupaten Sukabumi 1, Kota Bandung 1, Kota Sukabumi 1. Sementara itu, seorang anggota KPPS bernama Fahri yang bertugas di TPS 12 Lariang Bagi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, juga dilaporkan meninggal dunia. Fahri meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit usai melaksanakan tugas penghitungan suara. Dari hasil pemeriksaan, almarhum mengalami demam berdarah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, KPU dan Bawaslu, hingga 19 Februari, ada 84 orang petugas yang meninggal. 71 berasal dari unsur KPU, sedangkan 13 orang dari unsur Bawaslu. Para petugas yang meninggal disebabkan berbagai penyakit, diantaranya penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan pernafasan. Selain itu ada juga yang disebabkan kecelakaan dan kelelahan. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan RTV.
Ya, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus memperbarui hasil hitung suara atau real count pemilu 2024. Ya, sejauh ini sudah lebih dari 70% suara yang masuk ya. Dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran masih mengungguli 2 pasangan lain. Menurut data pada tanggal 20 Februari jam 12 malam dari situs pemilu2024.kpu.go.id, data rekapitulasi pemilu berasal dari 592.474 TPS atau 71,97% dari total 823.236 TPS yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Hasil perhitungan resmi sementara menunjukkan perolehan suara paslon Prabowo Gibran unggul jauh di atas Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memimpin dengan lebih dari 56.800.000 atau 58,61% suara. Sementara di peringkat kedua ada paslon nomor urut 1 Anies dan Cak Imin dengan perolehan suara 23.500.000 atau 24,27% suara. Dan di peringkat ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang memperoleh 16.600.000 atau 17,12% suara. Perolehan suara masing-masing paslon dalam perhitungan resmi KPU ini hampir serupa dengan hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei pada 14 Februari kemarin. Data yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2 ini ditunjukkan Litbang Kompas yang mengakhiri penghitungan hari Kamis 15 Februari pukul 17:01 dengan data yang masuk mencapai 95,60%. Data quick count ini diperoleh dari 2.000 TPS di 38 provinsi dengan margin error di bawah 1%. Data tak jauh berbeda juga dirilis lembaga survei Populi Center yang bermarkas di Jakarta. Dengan total suara yang masuk mencapai 95,92% dari 2.000 TPS responden, terlihat paslon nomor urut 2 juga mengungguli paslon nomor urut 1 dan 3. Oscar, ini ada yang menarik ya, beberapa hari pasca Pilpres ini seolah mengulang pertemuan beberapa tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo kembali bertemu secara tertutup dan rahasia dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ya, ini pun menjadi pertemuan pertama Surya Paloh dengan Presiden pasca pemilu. Siapakah inisiator pertemuan dan apa isi pertemuan tersebut? Kita lihat informasinya. Momen pertemuan di bulan November 2016 ini seakan terulang. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem pada hari Minggu 18 Februari kemarin bertemu di Istana. Akan tetapi pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh kali ini bersifat tertutup dan rahasia. Baru pada Senin siang, Presiden Joko Widodo di sela agendanya meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bintaro, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan politik biasa. Presiden Jokowi tak menggubris anggapan bahwa dirinya yang mengundang Surya Paloh ke istana. Pertemuan politik biasa. Bapak yang diundang atau masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau koalisi Palohnya Pak Paloh datang? Saya kira dua-duanya Saling ya, Pak? siapa nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. Sebelumnya, Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana pada hari Minggu menjelaskan bahwa pertemuan tersebut atas inisiatif Surya Paloh yang kemudian mendapat respon Presiden untuk bertemu di Istana. Di kesempatan yang sama, Partai Nasdem membantah pertemuan tersebut adalah inisiatif Surya Paloh. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengaku sang ketua umumnya datang ke Istana untuk memenuhi undangan makan malam dari Presiden Joko Widodo.
Lalu apakah pertemuan rahasia tersebut menjadi indikasi Nasdem akan mengubah haluan politiknya dari Koalisi Perubahan ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran melalui Joko Widodo? Anggota Koalisi Perubahan PKB tak ingin mencampuri urusan politik pribadi Surya Paloh meskipun pertemuan tersebut pada akhirnya membawa kepentingan Partai Nasdem. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal mengaku tidak ada koordinasi dari Partai Nasdem terkait pertemuan rahasia Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Akankah Nasdem meninggalkan Koalisi Perubahan? Atau ada lobi politik lain yang dilakukan Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo? Dinamika politik pasca pemilu akan menarik untuk diikuti, yang tentunya berpotensi mengubah peta politik menjelang rampungnya penghitungan suara pemilu oleh KPU. Dari Jakarta, Salsabila Al-Kateri dan Indah Revina, RTV. Ya, selanjutnya ini kita beralih ke informasi mengenai sebuah video perundungan yang viral di media sosial, di mana siswa sebuah SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten yang diduga menjadi korban perundungan seniornya. Ya, dan akibat perundungan ini korban dirawat di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Sedangkan kasus ini pun sudah dalam penyelidikan kepolisian. Beginilah aksi perundungan yang viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang korban yang merupakan siswa sebuah SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban kekerasan yang dilakukan para tersangka pelaku yang merupakan seniornya. Salah satu tersangka pelaku yang berinisial LR diduga merupakan putra dari VR, seorang selebritis ternama. Menurut keterangan, tindak kekerasan ini merupakan perpeloncoan agar bisa masuk ke dalam geng yang ada di sekolah itu. Aksi ini berlangsung di luar jam sekolah di warung yang ada di belakang sekolah korban dan pelaku. Namun pemilik warung mengaku tidak melihat aksi kekerasan ini. Akur lah ya. Kalau misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Oh, kalau sampai yang aneh? Termasuk minum gitu bang, ya enggak ya? Enggak. Ngerokok? Enggak. Ajar lah. Minum enggak. Dari informasi akun yang diduga orang tua korban, perundungan sudah berlangsung sejak 2 Februari kemarin. Termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan pembakaran tangan dengan korek api. Bagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Berdasarkan unggahan di media sosial, saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit. Pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan, namun saat ini polisi sudah menyelidiki kasus ini dan mulai memeriksa para saksi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto, RTV. Ya, sahabat TV, informasi seputar olahraga tadi menjadi penutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenny Agusna ini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.